Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan tetap bersemangat. Kita bersyukur Tuhan masih memperkenankan, mengizinkan kita untuk kembali mengingat akan karya yang besar, karya yang ajaib. Itu ketika Bapa memberikan putranya kepada dunia ini. Hari ini kita akan melihat dan saya ingin menyampaikan pesan dan sekaligus kita akan melihat bagaimana rencananya yang besar, rencana yang mulia, mega proyek ini. Allah ingin menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia ini karena cinta, karena kasih-Nya. Namun Tuhan juga berkenan memberikan kepada manusia sebuah kesempatan. Kesempatan untuk mengambil bagian, ya. Sedikit kontribusi, mengambil bagian. Ini jangan ditafsirkan bahwa keselamatan itu adalah karena intervensi kita manusia, tidak. Ya, keselamatan itu pure, murni adalah anugerah karena kasih karunia-Nya. Murni adalah pekerjaannya, bukan pekerjaan kita. Cuman karena kebaikan kasih karunia-Nya memberikan kepada manusia untuk mendapatkan kesempatan untuk sedikit mengambil bagian. Ya. Sebelumnya saya ingin membaca untuk kita semua dalam Injil Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 1, 2, dan 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Pertama-tama kita melihat bahwa Allah berkenan memakai Maria untuk mewujudkan inkarnasinya itu. Bagaimana firman menjadi manusia, ya, firman itu menjadi daging di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, melalui atau lewat kandungan Maria. Tentu tidak banyak orang mendapat bagian seperti Maria. Maka dalam nyanyian pujiannya, Maria mengatakan, betapa besar kasih karunia-Mu yang telah memilih aku. Ya, ini pujian yang dinaikkan oleh Maria. Dia satu-satunya wanita di dunia ini yang mendapat kehormatan, di mana Tuhan memakai Maria, memakai kandungannya untuk mewujudkan sekali lagi inkarnasinya, firman menjadi manusia melalui kandungan Maria. Bagaimana yang ilahi itu menjadi manusiawi, gitu. Supaya Dia, Kristus Tuhan kita, dapat menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dan Allah yang kudus. Hubungan yang putus disambung kembali, direkonsiliasi, ya, dihubungkan kembali melalui karya keselamatan, melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan kita. Sebab itu saya pernah mengatakan bahwa dibutuhkan seorang pengantara, membutuhkan 2 karakter, 2 sifat sekaligus. Satu pribadi yang punya 2 sifat. Yang pertama harus ilahi, yang kedua harus bersifat manusia. Sifat manusia semua punya karena semua manusia. Tapi sifat ilahi itu tidak ada yang punya. Kristuslah satu-satunya. Maka Alkitab menuliskan bahwa hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, dan pengantara itu adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Mari dipakai menjadi satu saluran.
kedua Yusuf kita melihat di situ. Memang Kristus bukan merupakan putra biologis dari Yusuf. Karena Alkitab jelas mencatat bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sama sekali. Jadi Yusuf tidak ada intervensi di sana, tidak ada ambil bagian. Kalau pada waktu ada tes DNA, maka tentu nggak ada DNA-nya Yusuf. Ya. Di mana kontribusinya Yusuf? Nah, Anda melihat dalam kitab Injil Matius, Herodes melampiaskan kemarahan karena dikibulin oleh orang-orang Majus, ya. Maka kan dia mengatakan kepada orang Majus yang nyasar di istananya itu, ya, kalian selidiki hal ehwal anak itu dengan teliti, dan setelah itu datang kemari kepadaku, berikan laporan kepadaku, karena aku ingin datang dan menyembah dia. Itu cuma kamuflase saja. Tuhan bicara kepada orang Majus agar orang Majus tidak kembali ke istana Herodes, tapi menempuh jalan yang lain. Itu yang dicatat oleh Alkitab. Di mana kontribusi Yusuf? Nah, jadi ketika Herodes melampiaskan kemarahannya dengan membunuh anak laki-laki atau bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, wah itu luar biasa ya. Ya, mengerikan sekali itu. Herodes terkenal bengisnya, jangan orang lain. Istrinya, ibunya pun dibunuh. Kalau itu mengancam posisinya, pasti dibunuh. Anaknya juga dibunuh. Dia tidak peduli, apalagi orang lain. Nah, lalu kemudian Tuhan bicara kepada Yusuf agar Yusuf bermigrasi ke Mesir. Ya, Alkitab menuliskan malam itu juga Yusuf membawa bayi Yesus dan membawa Maria ke Mesir. Anda bayangkan itu perjalanan Bethlehem ke Mesir itu menempuh satu perjalanan yang sangat jauh kan. Jangan dibayangkan seperti hari ini ada pesawat ya. Nah, itu. Anda bayangkan itu ketika Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian kan dibutuhkan waktu 40 tahun. Nah, karena memang itu muter-muter di situ ya. Tapi memang perjalanan yang sangat jauh, dan 2 kali Tuhan berfirman ya dari Bethlehem ke Mesir. Lalu setelah Herodes mangkat, Tuhan berfirman supaya Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus pulang ke Nazaret, kembali ke Israel. Ini satu perjalanan yang cukup memakan risiko, apalagi membawa seorang baby yang berumur kurang dari 2 tahun, risiko terlalu besar. Ya, bisa ada ancaman badai pasir, ancaman dinginnya bukan main, kedinginan, panas juga panasnya bukan main. Tetapi kita lihat Yusuf taat itu. Artinya mengamankan bayi itu. Mungkin orang berpikir, loh Allah kok diamankan? Ya Allah nggak perlu diamankan. Tapi melihat di sini, melihat Yesus dalam posisi manusiawinya perlu pengamanan. Dan Yusuf dipakai untuk itu. Kita lihat juga Sep itu, orang-orang Majus datang dari Persia ke Bethlehem. Perjalanan yang juga tidak kalah jauh untuk menyembah, mengagungkan, dan memuliakan. Kita lihat bagaimana juga gembala-gembala. Ya, gembala-gembala. Apa kontribusi gembala-gembala itu? Jadi para gembala setelah mendapatkan kabar baik dari malaikat, dia ingin menyaksikan apakah yang dikatakan malaikat itu seperti itu. Dia pergi ke Bethlehem. Mereka betul-betul menyaksikan, menjadi saksi mata Yesus yang lahir. Alkitab mengatakan mereka bersuka cita dan mereka menceritakan apa yang telah dilakukan, apa yang telah dilakukan Allah. Menceritakan sesuatu yang dilihat kepada banyak orang. Artinya bahwa orang Majus ini memberikan kontribusi untuk membawa kabar baik. Dia sudah mengalami, lalu dia tidak hanya sekedar melihat, tapi ingin membagi sukacita ini kepada orang lain. Alkitab mencatat seperti itu. Ya. Membawa kabar baik.
Lalu kontribusi kita apa di abad 21 ini? Ya. Maria sudah menjalankan fungsi dengan baik, Yusuf juga, orang-orang Majus juga, ya, para gembala juga sudah melakukannya dengan baik, menceritakan. Tiap-tiap orang percaya diberikan kesempatan untuk mengambil bagian. Bukan untuk melaksanakan keselamatan. Karena pelaksanaan keselamatan, korban itu telah diselenggarakan oleh Kristus sendiri, bukan manusia. Tapi kita punya tugas sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh ujung bumi, beritakanlah kabar baik, beritakanlah Injil. Nah inilah jadi tugas Anda, tugas jemaat, tugas saya juga, tugas orang percaya di segala abad, tugas orang percaya dimanapun posisi kita, orang-orang di Eropa, orang di Asia, orang-orang di Afrika, dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, kita harus mengambil bagian, kita harus berperan. Apa peran kita? Membawa kabar baik, seperti orang-orang Majus. Nah, teks yang kita baca hari ini, ya, ini sangat menarik. Ya. Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa. Injil itu perlu menyentuh bukannya kota-kota besar, tapi juga desa-desa. Bukannya desa-desa saja, tapi kota-kota. Harus diperhatikan. Ya. Jadi gereja yang benar dalam misi penginjilannya, kita tidak boleh, Anda tidak boleh hanya terbatas pada desa atau pada kota. Desa-desa, kota-kota. Camkan ini. Lalu yang menarik adalah wanita-wanita ini atau perempuan-perempuan ini melayani Yesus dan rombongan itu dengan kekayaan mereka. Waduh, luar biasa ini. Ya. Melayani Yesus dan rombongan dengan kekayaan mereka. Anda tentu melihat, bisa bayangkan Yesus kan murid-murid dan murid-murid kan mereka sudah meninggalkan lapangan kerja, meninggalkan dunia kerja mereka. Mayoritas mereka jadi nelayan, mereka tinggalkan itu profesinya, mereka mengikut Tuhan. Ya. Nah, kita lihat dari mana dana yang diperoleh. Selama 3,5 tahun itu, ya, dari desa-desa, kota-kota, berkeliling. Bayangkan. Dan tentu kita bisa menarik kesimpulan, ada dana yang dihimpun, dan tentu ini adalah, tentu tidak banyak catatan dalam Alkitab, tapi catatan Lukas pada hari ini kita lihat bahwa perempuan-perempuan itu melayani Yesus dan rombongan dengan kekayaan mereka. Artinya bahwa ini bukannya 1-2 kali dikerjakan, maka ini dikerjakan terus setiap kali, setiap saat. Dia membackup pelayanan Tuhan, pelayanan Kristus, dan murid-muridnya memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dari desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota lain. Dan ini tentu membutuhkan dana ya, dan wanita-wanita atau perempuan-perempuan ini sangat berjasa, berperan dan berjasa mengambil bagian sehingga 3,5 tahun pelayanan Tuhan bersama dengan murid-muridnya dapat tuntas dengan baik. Nah, kita bisa berkontribusi di sini. Ya. Apakah kita selesai dengan mempersembahkan kekayaan? Oh tidak. Injil perlu diseberangkan. Ada daerah-daerah, ada pulau-pulau, ada tempat-tempat yang jauh, bahkan ada negara-negara yang jauh yang belum pernah memberitakan Injil. Ya, kita harus berpikir itu. Kita tidak boleh bersikap apatis, bersikap dingin, bersikap masa bodoh, lalu berkata, itu kan urusan hamba Tuhan. Itu kan urusan yang lain, itu bukan urusan saya. Itu kan urusannya majelis gereja, urusannya penetua, urusannya pengurus gereja. Ya, urusannya yayasan-yayasan penginjilan. Kan aku tidak. Nah, tidak boleh begitu. Siapapun kita harus mengambil bagian. Mengambil peran, mengambil bagian. Termasuk saya juga. Ya. Mari kita berikan yang terbaik. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita,
apapun yang ada pada kita, kekayaan kita yang terbaik adalah merupakan sebuah kehormatan. Ya. Sebuah kehormatan kalau dalam hidup yang fana, dalam hidup Anda, hidup saya yang singkat hanya 7, 80, 100 tahun ini, Tuhan berkenan memakai hidup kita. Memakai pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, kekayaan kita untuk mengambil bagian, melakukan, berikan kontribusi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kekal itu. Itu kan? Tuhan bilang apa itu? Jangan menyimpan hartamu di bumi, di mana pencuri mencuri, karat merusak. Tapi simpanlah kekayaanmu di sorga, di mana pencuri tidak dapat menjamah, karat tidak bisa merusaknya. Apakah itu? Artinya adalah, ayo, semua karena anugerah Tuhan. Kita sehat, itu adalah anugerah Tuhan. Anda bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan sesuatu, itu adalah anugerah Tuhan. Karena Tuhan berikan pada kita kekuatan, Tuhan berikan kepada kita hikmat. Ya. Jangan mengatakan itu hasil keringatku sendiri, hasil jerih payahku sendiri. Setiap hembusan nafas, ya, yang kita hembuskan, yang kita hirup, itu adalah anugerah. Dan satu kali akan kita kembalikan. Ya. Artinya pemilik itu akan mengambil kembali sesuatu yang ada pada kita. Ada cerita tentang Ratu Elizabeth ketika masih muda. Salah satu hobi sang ratu ini di Inggris adalah sidak. Sidak itu inspeksi mendadak. Dengan menutup identitasnya. Ya, tidak tahu bagaimana caranya sang ratu itu menutup identitasnya bahwa dia adalah bukan seorang ratu gitu. Ya, saya tidak tahu itu. Jadi ceritanya seperti itu. Di desa-desa ingin melihat bagaimana situasi pedesaan, khususnya para petani di daerah-daerah, di desa-desa. Satu kali hujan lebat turun dan sang ratu mohon izin untuk berteduh di halaman, di teras halaman dari sebuah rumah di desa. Ya boleh duduk di sana. Karena rupa-rupanya hujan tuh nggak berhenti-berhenti. Akhirnya sang ratu mengatakan, mohon, apakah boleh saya meminjam payung? Pemilik rumahnya, oh silakan diambil payung. Ada 2 payung di situ. Satu payung yang bagus, satu payung yang sudah hampir rusak, tapi masih bisa dipakai. Kira-kira Anda bisa menebak yang mana yang diberikan? Yang hampir rusak itu diberikan pada ratu. Lalu pulang. Keesokan harinya ada petugas istana Buckingham. Beberapa orang dengan kebesarannya, pengawal istana, datang ke rumah pemilik payung dan atas nama ratu mengucapkan terima kasih atas pinjaman payungnya. Pemilik rumah ini dalam cerita hampir pingsan. Ya. Kenapa? Dia berkata dalam hatinya, kalau seandainya aku tahu kemarin bahwa yang meminjam payung itu adalah sang ratu atau ratu kami, tentu saya akan memberikan pinjaman yang terbaik, payung yang baik. Dia nyesel, tapi sudah nggak bisa diulang. Nah, kisah ini menginspirasi saya. Maka saya katakan, ayo, selama hayat masih di kandung badan, selama Anda masih sehat, selama kita masih bisa berjuang, masih berpikir, masih sehat, masih punya harta, punya sesuatu diberikan, berilah yang terbaik. Dan banyak kali, hampir di mana-mana, orang Kristen itu memberi kepada Tuhan bukan yang terbaik. Justru yang tersisa, yang sisa-sisa itu, yang kurang baik, di mana-mana.
apakah itu persembahan atau apa begitu. Ya. Tapi marilah kisah ini menginspirasi kita semua. Ya. Mari kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hidup kita, tenaga kita, waktu kita, kekayaan kita, uang kita. Ya. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia sudah memberi yang terbaik untuk kita. Maka bukan sesuatu yang terlalu berlebih kalau kita memberi yang terbaik, apapun juga yang terbaik kepada Dia. Ya, sekali lagi, waktu, tenaga, uang, kekayaan kita, apapun yang ada pada kita, yang terbaik untuk Tuhan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu berasal dari Dia dan segala sesuatu akan pulang dan kembali kepada Dia. Ya, ayo kita ambil bagian. Memang kita tidak bisa mengambil bagian seperti Maria, seperti Yusuf, seperti orang Majus, ya, tapi Anda bisa mengambil bagian, mengabarkan, memberitakan kabar baik. Anda sudah mengalami anugerah, kita bagikan anugerah kepada orang lain, dan marilah kita dukung pekerjaan Tuhan dengan harta, dengan kekayaan kita, dengan tenaga kita yang terbaik untuk Tuhan. Ya, Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati Anda. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih. Kiranya firman ini akan mengingatkan kita, ya Tuhan, bahwa kami sadar bahwa segala sesuatu itu berasal daripada-Mu. Daripada-Mu lah datang hikmat, tenaga, kekuatan, dan kesehatan kami. Dan daripada-Mu lah kekayaan, harta kami, dan segala sesuatu. Kami tahu Tuhan, hari ini kami disadarkan bahwa Engkau memberikan kepada kami, supaya kami juga boleh memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang ada pada kami. Tuhan tolonglah seluruh jemaat, baik anak-anak muda, orang-orang tua, kiranya kami mengambil bagian. Kami memang tidak bisa menjadi seperti Maria, Yusuf, dan yang lain, tapi kami bisa menjadi diri kami sendiri, dan Tuhan masih memberikan peluang dan kesempatan. Kami bisa menceritakan kebaikan, pengampunan yang Kau berikan kepada kami, supaya orang lain diselamatkan. Namun kami juga bisa mempersembahkan hidup, waktu, dan tenaga kami. Kami ingin memberi yang terbaik, oh Tuhan, dari semua apa yang ada pada kami. Kekayaan kami, harta kami, uang kami, bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami memberi kepada-Mu, kami tahu bahwa kami tak pernah menjadi miskin. Oh Tuhan, dengan memberi kami akan diberi suatu ukuran yang dipadatkan dan melimpah sampai keluar. Tuhan, terima kasih, pakai seluruh umat Tuhan untuk mengambil bagian, berperan, oh Tuhan, untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui apa yang bisa kami lakukan. Khususnya di hari Natal ini, kami sungguh bersyukur karena kami boleh mengenang kembali akan bahwa Bapa telah memberikan kepada kami hadiah yang terbesar. Putra itu diberikan kepada kami. Berkati seluruh jemaat dalam nama Yesus. Amin.
besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini.